Engkau mengklaim bahwa engkau telah menghilangkan perselisihan antara manusia. Tetapi herannya, di antara mazhab yang saling bertentangan dan perselisihan yang berhadap-hadapan, ya, face to face. Dan kebanyakan musuh-musuh itu menyelisih engkau. La farqa bainaka wa bainahum. Maka tidak ada beda antara engkau dan di antara mereka. Sebenarnya tidak ada yang maksum. Sedangkan Nabi aja bisa tersalah dalam ijtihadnya pada bidang-bidang ijtihad. Tentu saja itu dikoreksi oleh para sahabat yang lain atau dikoreksi langsung oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Munqidh minadh Dhalal karya Imam Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Kita sudah sampai membaca wacana yang didalami oleh Al-Imam rahimahullah tentang kaum batiniyah dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa suatu kaum itu, suatu umat itu memerlukan pemimpin yang maksum di setiap zaman. Oleh sebab itu mereka percaya bahwa imam-imam yang memimpin umat itu adalah maksum, yakni dari keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini sudah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali pada pertemuan yang lalu dan sampai kepada hujah-hujah, ya, bahwa kita, kata Imam Al-Ghazali, mengakui memang suatu pemimpin itu harus maksum. Tapi yang kita maksudkan, pemimpin yang maksum itulah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah disebarkan para mujahid yang berjuang dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi tidak memerlukan imam-imam yang maksum yang lainnya. Sebagaimana yang dipercaya oleh kaum Batiniyah Syiah itu bahwa mereka dipimpin oleh imam-imam maksum, dan imam-imam maksum itu mendidik para da'i untuk pergi ke penjuru dunia ini, dan imam maksum itu menunggu para da'i itu kembali apabila ada ikhtilaf atau ada suatu persoalan yang tidak bisa mereka putuskan. Maka itu fatwa-fatwa bimbingan dari para imam itu harus simai, langsung didengar dari para da'i yang sudah dididik tadi, dan langsung pula kepada umat secara simai. Jadi tidak ada yang dikurangi dari hal-hal yang seperti itu. Lanjut, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa baqiya qauluhum kaifa tahkumuna fi ma lam tasma'uhu abin nasri wa lam tasma'u ambil ijtihad war ra'yi wa huwa mazannatul khilaf. Lalu apabila mereka berkata, bagaimana kamu memutuskan suatu hukum pada sesuatu yang tidak kamu dengar? Apakah dengan nas, dan nas itu tidak kamu dengar? Ambil ijtihad atau dengan ijtihad? Qala al-imam fanaqul, maka kita jawab, kalau ada sanggahan seperti itu, apa jawabannya? Naf'alu ma fa'alahu Mu'adzun izba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman an nahkuma bin nassi inda wujudin nassi wa bil ijtihadi inda adami. Kita harus jawab, kita lakukan
seperti apa yang dilakukan oleh Muaz ibn Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan kita menghukum dengan nas ketika ada nas di itu, dan kita menghukum dengan ijtihad ketika nasnya tidak ada. Bal kama yaf'alu du'atuhum iza ba'idu anil imam ila aqasil bilad. Bahkan sebagaimana juga dilakukan oleh para da'i mereka ketika mereka jauh dari imam sampai ke ujung-ujung negeri, ke pelosok-pelosok negeri, la yumkinuhu an yahkuma bin nasti fa innan nususa al-mutanahiyah la tastaw'ibul waqa'i'a al-ghairal mustahaniyah wa la yumkinuhu ar-ruju'u fi kulli waqi'atin ila baladatil ilmam wa an yaqta'al masafata wa yarji'. Bahkan itu dilakukan juga oleh dai-dai mereka, karena tidak mungkin memutus dengan nas. Sesungguhnya nas itu terbatas dia, ya, dan tidak bisa mencukupi realitas yang tidak terbatas. Jadi realitas itu tidak berujung dan tidak berakhir, dia akan berkembang terus. Sedangkan nas itu sudah close, sudah tertutup, dia sudah berakhir. Maka mau tidak mau itu mesti menggunakan ijtihad kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Wala yumkinuhu ar-ruju' fi kulli waqi'atin ila badalatil imam. Dan tidak memungkinkan seorang dai itu kembali dalam setiap kejadian ke negeri imam, atau boleh jadi tempat yang dimintai fatwa itu sudah meninggal. Wafatal intifa'u birruju', dan luputlah mengambil manfaat dengan kembali itu. Faman ashkalat alaihi al-qiblatu laisa lahu tariqun illa an yusalliya bil ijtihad. Apabila menjadi persoalan pada atas seseorang itu, misalnya kiblat, ini contoh sederhananya, suatu tempat yang di situ arah kiblat tidak diketahui, laisa lahu tariq, dia tidak punya cara, tidak punya jalan, illa yusalli bil ijtihad, kecuali dia salat dengan ijtihadnya sendiri. Izlau safara ila baladatil ilmam li ma'rifatil qiblah fayafutu waktu salah. Maka karena kalau dia berangkat ke negeri imam untuk mengetahui arah kiblat, maka waktu salat pun akan hilang. Maka boleh salat bukan ke arah kiblat berdasarkan ijtihad kalau didasarkan dengan zon ke arah itulah kiblat. Nah, itu. Jadi ghalabatuz zon bisa dipegang untuk menentukan kiblat, di mana di situ tidak memungkinkan kepastian arah kiblat. Kalau salah tidak masalah, itu boleh saja. Wa yuqal innal mukhti'a fil ijtihad lahu ajrun. Sesungguhnya tersalah dalam ijtihadnya, dia akan mendapat satu pahala. Lahu ajrun wahidun, dia akan mendapat satu pahala. Wal musibu ajrani, dan walil musibi ajrani, dan bagi orang yang ijtihadnya benar, dia akan mendapat dua pahala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Maka seperti demikianlah dalam segala bidang yang di situ berlaku ijtihad, segala perkara-perkara yang diijtihadi. Wa kadzalika amru sarfi zakat ilal faqir fa rubbama yazunnu faqiran bi ijtihadi wa huwa ghaniyun batinan bi ikhfa'i ma lahu. Seperti demikianlah perkara
membagikan zakat kepada orang miskin, maka barangkali dia menduga seseorang itu diduganya miskin dengan ijtihadnya. Padahal dia kaya secara tersembunyi karena dia menyembunyikan kekayaannya. Ya, mungkin jadi orang terlihat miskin, tetapi dia padahal kaya. Oleh si pembagi zakat, diberi dia zakat karena dia terlihat miskin. Bisa saja kesalahan itu terjadi. Fala yakunu mu'akhizan bihi wa in akhta. Maka dia tidak dipersalahkan atau tidak diberi ganjaran buruk dengan dia karena kesalahannya itu. Wa in akhta'a, meskipun dia tersalah. Karena dia tidak akan dihukum kecuali kalau zonnya lain daripada yang kuat. Fa in qala zannun mukhalifuhu zanna mukhalifuhu kazanni. Maka jika dia berkata sangkaan itu berbeda seperti kesangkaan dia, fa aqulu, kalau ada zan menyelisihi seperti sangkaannya, dia mengikut zannya sendiri meskipun menyelisihi zan yang lain, sangkaan orang lain. Fa in qala fal muqallidu yattabi'u Aba Hanifah wasyafi'iyah rahimahumallah am ghairihima. Jika dia berkata seorang muqallid itu yang bertaklid itu mengikut dia Abu Hanifah atau Syafi'i rahimahumallah am ghairihima, atau lain dari kedua imam itu. Fa aqulu fal muqallid fil qiblati indal istibah, bertaklid dalam masalah kiblat ketika dia kabur atau samar atau tidak jelas, fi ma'rifatil abdal, taklid kepada mazhab itu adalah mengikut atau taklid kepada orang yang dianggap dia lebih punya pengetahuan atau lebih mengembalikan manusia kepada ijtihad. Itu adalah kemestian para nabi dan para imam. Ma'al ilmi bi'annahum, meskipun mengetahui bahwa mereka kadang-kadang yukhti'un, berbuat kesalahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahkumu bil-zahiri wallahu yatawallas sarair. Aku memutuskan dengan yang zahir dan Allah yang menguasai yang batin atau yang rahasia. Maknanya, ana ahkumu bighalibiz dhannil hasil min qawli syuhud. Maksudnya, aku memutus dengan zan yang kuat, yang dihasilkan dari perkataan atau perkataan kesaksian. Wa rubbama akhtau fi, meskipun kadang-kadang mereka bisa salah tentangnya. Wala sabila ilal amni minal khata' lil anbiya, dan tidak ada cara, tidak ada jalan kepada aman daripada salah bagi para nabi. Fi misli hadhil mujtahadat, dalam contoh pada bidang-bidang yang menjadi sasaran ijtihad. Fa kaifa yatma'u fi zalik? Bagaimana ini mendatangkan semangat bagi demikian? Mereka memiliki dua pertanyaan dalam masalah ini. Ahaduma qauluhum, salah satu di antara keduanya adalah perkataan mereka, haza wa in sahha fil mujtahadat fala yasihhu fi qawaidil aqaidi izil mukhti'u fihi ghairu ma'zurin fakaifa sabil ilaihi. Ya, ini jika pun benar dalam masalah yang ijtihadi, maka dia tidak sah
Ya, kalau dia sah dalam bidang-bidang ijtihadi, maka tidak sah dia dalam kaedah-kaedah akidah. Karena tersalah pada bidang ini tidak dimaafkan. Fakaifa sabil ilai? Maka bagaimana caranya dengan ini? Bidang-bidang akidah itu tidak boleh menjadi sasaran ijtihad. Ya. Dan karena tersalah dalam masalah kaidah akidah ini, itu akan tidak dimaaf. Ghairu ma'zur, yang tidak dimaafkan. Fa'akulu, maka aku bisa menjawab, kata Al-Imam rahimahullah, qawaidul aqaid yashtamilu alaihal kitabu wa sunnah wa ma wara'a dzalika minat tafsil. Kaidah akidah itu sudah tercakup atasnya kitab dan sunnah. Artinya kitab dan sudah mencakupi segala kaidah akidah itu. Wa ma wara'a dzalika minat tafsil, dan yang berkaitan di belakang itu daripada segala rinciannya. Maka dalam hal ini diketahui yang hak itu padanya dengan timbangan yang lurus. Wa huwal mawazinul lati zahkarahallahu ta'ala fi kitabih, yaitu timbangan-timbangan yang disebutkan dia oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya yang saya sebutkan kelimanya itu dalam kitab Al-Qistas Al-Mustaqim. Itu salah satu judul makalah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Qistasul Mustaqim itu adalah kaidah-kaidah untuk menimbang, memilih dan memilah antara hak dan batil dalam akidah. Fa in qala khusumuka yukhalifunaka fi zalikal mizan. Jika dia berkata bahwa musuh-musuhmu menyelisih engkau dalam masalah timbangan tersebut, la yatasawwaru an yafhama zalikal mawazin summa yukhalifu fi. Maka aku berpendapat atau berkata, tidak terbayangkan bahwa timbangan itu dipahami, kemudian dia menyelisihinya. Itu tidak terbayang. La yukhalifu fihi ahlut ta'lim. Hal itu tidak diselisihi oleh ahlut ta'lim, oleh ahli mereka. Karena saya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, menyarikan dia, menyimpulkan dia, istikhraj dari Al-Quran, dan aku pelajari darinya dari Al-Quran. Wala yukhalifu fihi ahlul mantiq, dan juga tidak diselisihi atau tidak berbeda pendapat tentang itu oleh ahlul mantiq, oleh para ahli logika dan mantiq. Li'annal muwafiq lima syarratu fil mantiq, karena li'annahu muwafiqun lima syarratu fil mantiq, karena dia sudah sesuai dengan apa-apa yang disyaratkan oleh mereka dalam ilmu mantiq. Ghairu mukhalif lahu, dan tidak menyelisih baginya, wala yukhalifu fihi al-mutakallim, dan juga para ahli kalam juga tidak menyelisihinya, li'annahu muwafiq lima yazkuruhu fil adillatin nazariyat, dan tidak menyelisihi para ahli kalam karena dia sesuai juga apa yang disebutkan oleh para ahli kalam itu, oleh mutakallim itu, dalam dalil-dalil teori-teori mereka. Wabihi yu'raful haqqu fil kalamiyat. Maka dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui yang hak, al-haq, yang benar dalam masalah-masalah kalamiyat, ya, pada ilmu kalam itu. Fa in qala, maka jika dia berkata, orang-orang Syiah ini, fa in kana fi yadika mislu hadzal mizan falima la tarfa'ul khilafa bainal khalqi.
Atau falima la turfa'ul khilafu bainal khalq. Ya. Jika di tangan engkau ada timbangan yang seperti itu, yang bisa menyelesaikan, falima la tarfa'ul khilafa bainal khalqi. Maka kenapa engkau tidak bisa menghilangkan perselisihan pendapat itu di antara manusia? Fa'akulu, maka aku jawab, lau asghau ilayya la rafa'tul khilaf bainahum. Jikalau mereka meminta fatwa kepada aku, ya, itu minta kembali minta fatwa kepada aku, niscaya aku akan hilangkan perselisihan di antara mereka. Wa zakartu tariqa raf'il khilaf fil kitabil qistasil mustaqim, dan aku menyebutkan cara atau metode menghilangkan khilaf itu, menghilangkan perselisihan pendapat itu dalam kitab Al-Qistasul Al-Mustaqim. Fata'ammalhu lita'lama annahu haqqun. Maka amatilah dia, kitab itu, agar engkau mengetahui bahwa dia itu benar. Wa annahu yarfa'ul khilaf qat'an. Dan dia bisa mengangkat atau menghilangkan perbedaan pendapat itu qat'an, secara qat'i. Au asghau wala yaskhawna ilaihi bi'ajmaihim. Atau mereka tidak menghiraukan, atau kalau mereka menghiraukannya atau mengikutinya, ya, wala yasghaw ilaihi bi'ajmaihim, dan mereka tidak mengambilnya sama sekali, ya. Bal qad asgha ilayya ta'ifatun, ya, tapi sudah mengikut atau mengambil kepadaku satu kelompok. Farafa'atul khilaf bainahum, maka aku menghilangkan perselisihan pendapat itu di antara mereka. Wa imamuka yuridu raf'al khilafi bainahum ma'a admi isra'ihim. Maka imam engkau berkehendak menghilangkan khilaf itu di antara mereka, ma'admi isra'ihim, tapi mereka tak menghiraukannya, tidak mengikutinya. Walam yarfa' ilal an, dan maka falima lam yarfa' ilal an, maka kenapa juga tidak terangkat sampai sekarang? Walima lam yarfa'u Aliyun radhiyallahu anhu wa huwa ra'sul a'immah, dan kenapa juga Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu ra'sul a'immah, itu adalah figur imam utama, ya, di kalangan Anda, juga tidak mampu menghilangkan khilaf itu. Au yud'a annahu yaqdiru ala hamlika fatihim alal isqa qahran, atau diklaim bahwa dia sanggup untuk membawa secara total keseluruhan mereka untuk mengikutnya secara paksa. Falima lam yahmilhum ilal an, kenapa juga dia tidak membawa hal itu, membawa mereka itu kepada hal yang seperti itu sampai sekarang. Wali ayyi yaumin ajaluh, dan ajalnya itu pada hari apa, ya, sampai berhasil. Wa hal hasala bainal khalqi bisababi da'watihi illa ziyadatal khilaf. Wa hal hasala bainal khalqi bisababi da'watihi illa
ziyadatul khilaf wa ziyadatul mukhalif. Naam. Maka adakah hasil di antara makhluk, di antara manusia disebabkan klaim itu, kecuali tambahnya perselisihan dan tambahnya yang menyelisihinya. Naam, ya itu benar. Karena yakhsha minal khilaf nau'ud darar la yantahi ila sabkid dima wa takhribil bilad wa itamil aulad wa qat'it turuq wa igharati 'alal amwal wa qad hadasa fil alam min barakati raf'ikumul khilaf minal khilaf ma lam yakum bimislihi ahdun. Dikhawatirkan dari khilaf itu adalah semacam bahaya yang tidak berkesudahan sampai penumpahan darah, menghancurkan negeri, meyatimkan anak-anak, dan memutus jalan, menyia-nyiakan harta, kehilangan harta, dan itu telah terjadi di dunia. Ya. Apakah itu min barakati rafi'ikumul khilaf, minal khilaf, dari berkah kamu menghilangkan perselisihan, daripada di antara perselisihan malam yakun bimislihi ahdun, yang tidak ada masa yang serupa itu belum ada. Fa in qala ada'aita annaka tarfa'ul ikhlaf bainal khalqi walakinnal mutahayyira bainal mazahib al muta'arida wal ikhtilafat al mutaqabilah lam yalzamhu al isgha ilaika duna khusmika wa aksarul khusum yukhalifunaka wala farqa bainaka wa bainahum. Jika dia mengatakan, ya, engkau mengklaim bahwa engkau telah menghilangkan perselisihan antara manusia, tetapi herannya, ya, yang membingungkan, di antara mazhab yang saling bertentangan dan perselisihan yang berhadap-hadapan. Ya, kenapa tidak mengharuskan, ya, mengikut kepada engkau selain musuh-musuh engkau? Wa aksarul khusum yukhalifunaka, dan kebanyakan musuh-musuh itu menyelisih engkau. La farqa bainaka wa bainahum, maka tidak ada beda antara engkau dan di antara mereka. Wa hadza wa su'alu musani, dan inilah pertanyaan mereka yang kedua. Walaupun diklaim sudah mengangkat atau sudah menghilangkan khilaf orang-orang yang datang itu, tapi mazhab-mazhab itu masih saling bertentangan. Nah, ini yang akan kita sambung nanti, dialog yang terjadi dalam pengalaman mendalami hakikat atau inti dari kepercayaan kaum Batiniyah Syiah ini terhadap Imamul Maksum. Kesimpulan sementara bahwa sebenarnya tidak ada yang maksum. Sedangkan Nabi aja bisa tersalah dalam ijtihadnya pada bidang-bidang ijtihad. Tentu saja itu dikoreksi oleh para sahabat yang lain atau dikoreksi langsung oleh Allah SWT. Imam-imam yang sesudah itu, yang dipercaya oleh kaum Batiniyah, oleh kaum Syiah, siapa yang akan mengoreksi imam-imam itu? Sedangkan wahyu itu sudah tidak ada. Ya, tapi mereka kan juga percaya bahwa imam itu tidak mungkin salah karena mendapat juga ilham dari Allah SWT. Dan ini tidak ada dasarnya, la aslalah, dalam nas-nas hadis, nas-nas syariat. Ya, gitulah kira-kira. Sampai di sini dialog
antara kaum Batiniyah Syiah ini yang percaya kepada Imam Ma'sum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.